Epilogi. Terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Saat ketiga orang lelaki yang dinikahinya tewas beruntun dalam kondisi yang mengenaskan, orang-orang mulai menyematkan sebutan perempuan bahu lawean pada diri Sedayu. Mereka percaya ada makhluk yang menguasai tubuh Sedayu dan akan membunuh siapa saja yang mencintainya. Mampukah Sedayu melawan kekuatan jahat yang menguasai raganya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Seminggu setelah jenazah Mahesa dimakamkan di kampung halaman orang tuanya, Sedayu pun kembali ke Girilaya bersama Nyai Sumirah yang sebelumnya datang untuk melayat. Sedayu tak sanggup kembali tinggal di rumah yang pernah ditempatinya bersama Mahesa. "Kembalilah bekerja kapanpun kau ingin kembali. Kami selalu bersedia menerimamu," ujar Cik Lani, si pemilik toko batik tempatnya bekerja, saat Sedayu berpamitan. Ucapan bela sungkawa pun datang dari rekan-rekan Mahesa dan pemilik perusahaan percetakan. "Datanglah sesekali kemari, Nduk. Tengok ibu dan bapak," ujar ibu Mahesa seraya memeluk erat Sedayu. Tangis mereka pun tumpah. Dari Cik Lani, rekan kerja dan pemilik perusahaan percetakan, serta kedua orang tua Mahesa, Sedayu mendapatkan sejumlah uang bela sungkawa untuk bekal melanjutkan hidupnya. Kini ia kembali berada di rumah sederhana milik Nyai Sumirah dan ingin membantu sang ibu berjualan di pasar. Ia menolak tawaran Bu Woro untuk kembali bekerja di rumah makan milik perempuan itu. Sedayu hanya merasa nyaman saat berdekatan dengan sang ibu. Ia merasa tak tahan dengan tatapan iba orang-orang. Bahkan ada pula yang mencibirnya terang-terangan dengan kalimat sindiran dan tatapan menusuk. Sedayu merasa mereka menuduhnya yang menjadi penyebab atas kematian Mahesa dan juga Aji Saka. Ibunya lah yang membuatnya merasa kuat menghadapi cobaan itu. "Yang sabar ya, Nduk. Rezeki, jodoh, kematian itu di tangan Gusti Allah," hibur Mbok Deyem saat pertama kali Sedayu kembali ke pasar. Sedayu hanya mengangguk dengan senyuman pedih. Matanya berkaca-kaca. Perempuan itu memang selalu baik kepada keluarga Nyai Sumirah. Sedayu segera saja menyibukkan diri agar tak sempat melamunkan kematian Mahesa. Masih banyak teka-teki yang belum terungkap atas kematian sang suami. Contohnya, sepeda motor yang digunakannya hanya digeletakkan begitu saja di atas jembatan. Tak ada kerusakan pada sepeda motor itu dan mesinnya pun masih berjalan normal. Dugaan semula Mahesa menabrak atau ditabrak sesuatu hingga terjungkal ke dalam sungai akhirnya terpatahkan. Lalu, bagaimana bisa tubuh setinggi lebih dari 175 cm dan berbobot sedang itu bisa begitu saja tercebur ke dalam sungai? Polisi juga sempat menduga Mahesa sengaja menceburkan diri alias bunuh diri. Tapi mereka tak menemukan alasan yang cukup kuat untuk mendorong Mahesa melakukan hal tersebut. Mahesa tak punya masalah dengan siapapun. Karirnya bagus. Hubungan dengan rekan kerjanya pun harmonis. Bahkan, ia terlihat sangat bahagia dengan pernikahannya yang baru memasuki bulan ketiga. Sedayu tersentak.
Gerakan jemarinya yang mengikat sayuran mendadak berhenti. Nyai Sumirah menyadari hal itu dan menatap heran kepadanya. "Ada apa?" tanyanya. "Bulan ketiga, belum genap 100 hari pernikahanku dengan Kakang Mahesa." Sedayu menggantung kalimatnya. Namun, Nyai Sumirah sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. "Sudah takdir, Nduk. Jangan mikir yang aneh-aneh," hibur Nyai Sumirah. Ia seolah bisa mendengar apa yang ada di pikiran Sedayu dan berusaha tak ambil pusing akan hal itu. "Ini bukan suatu kebetulan, Mbok. Mereka meninggal sebelum genap 100 hari pernikahan kami." Nyai Sumirah menghela napas. Ia ingin menyanggah, namun hati kecilnya membenarkan ucapan Sedayu. "Simbo akan pergi salat sebentar," ujar Nyai Sumirah seraya bangkit untuk menuju ke musola. Sedayu mengangguk. Ia kembali sibuk melayani pembeli yang datang. "Loh, kamu berjualan lagi, Sedayu?" Seorang perempuan berdandan menor menyapanya dengan sikap yang dibuat-buat. Sejak dulu, Kanti selalu iri dan cemburu pada kecantikan Sedayu. Ia selalu menganggap dirinya lah yang lebih pantas menjadi primadona di kampung mereka. "Iya, Mbak Yu, mau beli apa?" tanya Sedayu datar. "Ndak, aku cuma lewat dan lihat kamu jualan lagi, makanya aku mampir," jawabnya sinis. "Baiklah kalau begitu," ujar Sedayu yang kembali duduk. Kebetulan tak ada pembeli lain yang harus dilayaninya. Kini ia hanya berdua dengan Kanti. Sedayu merasa jengah. Mengapa perempuan itu tak pergi saja bila memang tak membeli? Tiba-tiba saja Kanti mencondongkan tubuhnya mendekati Sedayu. "Kamu ngilmu apa, Nduk? Kok sampai 2 kali punya suami dan mereka berdua mati tak lama setelah pernikahan kalian?" Sedayu terperanjat mendengar pertanyaan yang tak diduga-duganya. Bibirnya terbuka, hendak menyanggah tuduhan tersebut. Namun, ia sama sekali tak mampu menemukan kata-kata yang tepat. Kanti tersenyum sinis. Perempuan itu puas telah menusuk telak hati Sedayu. Ia melangkah pergi dengan bernyanyi-nyanyi setelah melirik Nyai Sumirah yang berjalan kembali menuju ke lapaknya. "Ada apa? Mau apa dia?" tanya Nyai Sumirah seraya meletakkan gulungan rukuh dan sajadahnya. "Ndak ada apa-apa, Mbok," dusta Sedayu. Ia menunduk dan menyibukkan diri dengan menata dagangan agar sang ibu tak melihat air mata yang mengenangi pelupuk matanya. Untunglah tak lama kemudian lapak kembali ramai pengunjung. Nyai Sumirah tak sempat lagi berbincang dengan Sedayu. Beberapa bulan Sedayu tinggal di Girilaya. Lama-kelamaan, ia tak tahan lagi dengan cibiran dan pandangan tajam setiap orang yang berjumpa dengannya. "Aku akan ke Jogja dan tinggal di sana, Mbok," ujarnya suatu malam saat mereka berdua selesai makan. "Apa yang akan kamu lakukan di sana, Nduk?" "Uang bela sungkawa itu masih utuh, Mbok. Jumlahnya lumayan banyak. Aku akan menggunakannya sebagai modal berjualan kain batik di Jogja. Kebetulan aku menyimpan alamat pembuatnya yang kudapat dari toko tempatku bekerja di Surabaya dulu." Nyai Sumirah menatapnya cukup lama. Meski tak pernah mengeluh kepadanya, namun
perempuan itu tahu bahwa putrinya mengalami tekanan batin bila terus tinggal di Girilaya. Mungkin dengan kepindahannya ke kota lain bisa membantu memulihkan luka hati Sedayu dan memulai kehidupannya yang baru tanpa penghakiman dari orang-orang yang mengetahui masa lalunya. Sedayu mempergunakan uangnya untuk menyewa sebuah kios kecil di pinggir jalan yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usahanya berjualan batik. Sesuai rencana semula, ia mengambil dagangan di toko yang sama tempat Cik Lani lakukan. Sang pemilik toko yang mengetahui bahwa Sedayu pernah bekerja di toko Cik Lani pun merasa senang sekali mendapati Sedayu sekarang bisa mempunyai usaha sendiri. Hanya berjalan sekitar 5 bulan, kios kecil milik Sedayu mulai sepi pembeli. Modal yang dimilikinya memang tak begitu banyak. Oleh karena itu, koleksi dagangannya pun kurang bervariasi. Para pembeli lebih memilih untuk membeli langsung ke pasar. Sedayu yang nyaris putus asa pun langsung memutar otak untuk mencari cara bagaimana supaya dagangannya tetap laku. Tabungannya yang tak seberapa kini nyaris habis untuk bertahan hidup. Padahal 7 bulan lagi ia harus mempunyai dana untuk memperpanjang sewa kiosnya. Belum lagi uang yang harus ia kirimkan kepada sang ibu untuk melunasi hutang beliau kepada Ki Sutopo. Kepala Sedayu nyaris meledak bila harus menghitung-hitung pengeluarannya dengan pemasukan yang nyaris tak ada. Bisa menjual sebuah daster batik dalam 1 hari saja sudah merupakan suatu keberuntungan bagi Sedayu. Akhirnya, Sedayu berinisiatif menjual dagangannya dengan berkeliling menggunakan sepeda ontel. Ia membeli sebuah sepeda ontel bekas di pasar Beringharjo. Kondisinya lumayan terawat meski sudah cukup tua. Dengan sepeda itu, Sedayu selalu berangkat pada pukul 8 pagi dan kembali ke kios itu sebelum maghrib tiba. Meski tubuhnya sudah terasa sangat lelah karena menggenjot sepeda puluhan kilometer setiap harinya, hasil berjualan pun tetap tak begitu menggembirakan. Hanya sedikit lebih banyak ketimbang hasil berjualan di kios. Kadang terpikir olehnya untuk berpindah haluan mencari pekerjaan lain. Namun, ia terlanjur membeli kain dan pakaian batik dalam jumlah yang banyak. Masih ada sekitar 2 karung besar yang belum terjual. Sungguh sulit menjual dagangannya, apalagi di musim hujan seperti sekarang. Ia harus berhati-hati dalam mengemas dagangannya agar tidak basah terkena air hujan yang turun hampir tiap hari dan membuat jalanan menjadi licin. Sedayu pun menyisihkan sebagian uangnya untuk membeli ban sepeda baru agar tak tergelincir saat hujan. Hari itu masih sekitar pukul 4 sore. Hujan yang turun sedari pagi sama sekali tak memberi kesempatan bagi sang surya untuk memberikan cahayanya dan mengeringkan tanah barang sekejap. Meski waktu maghrib masih lama, namun jalan raya sudah sepi dan gelap. Sedayu memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia sudah mulai merasakan tak enak badan sejak kemarin. Kepalanya terasa berat dan ia mulai bersin-bersin. Kondisi tubuhnya melemah, mungkin karena terlalu sering berhujan-hujanan. Angin kencang bercampur hujan deras menggoyangkan pepohonan dan mematahkan ranting dahannya. Sebagian tanaman padi di sisi kiri dan kanan jalan raya juga rusak diterjang angin puting beliung dan banjir. Dengan tak menghiraukan rasa sakit, Sedayu berusaha mengayuh sepedanya sekuat mungkin
untuk melawan arah angin dari depan. Berat bebannya serasa bertambah kali lipat dibanding biasanya. Beberapa kali ia merunduk dan mengusap wajahnya yang kuyup. Rambut dan tubuhnya terbalut jas hujan plastik. Namun, tetap saja air hujan bisa merembes masuk dari bagian leher hingga membuat dadanya basah. Panjang jas hujan yang hanya sebatas bawah lutut juga tak mampu melindungi bagian bawah celana panjangnya. Sandal jepit dan genggaman jemarinya pada stang sepeda terasa sedikit licin. Kayuhan sepedanya sedikit melambat karena Sedayu berusaha berhati-hati menghindari lubang di jalanan yang rata tertutup air. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah depan membawa butiran air yang menampar wajahnya. Sedayu pun gelagapan. Secara bersamaan, sebuah truk besar membunyikan klaksonnya. Jaraknya terlalu dekat di belakang Sedayu. Sedayu yang terkejut spontan membanting stangnya ke arah kiri. Tak ayal, kantong berisi dagangannya yang berat pun terayun ke kiri dan membuat sepeda itu terpelanting. Sayangnya, ternyata di sebelah kiri jalan ada sebuah parit yang cukup dalam. Sedayu menjerit keras saat tungkai kanannya menghantam pembatas parit yang terbuat dari batu dan semen. Tubuhnya tercebur ke dalam parit dan terhimpit sepedanya. Dagangannya pun jatuh terlempar ke area persawahan yang banjir. Truk itu tetap melaju kencang, tak mempedulikannya. Dengan posisi kaki yang patah dan terjepit di antara kerangka sepeda, Sedayu sama sekali tak bisa bergerak. Ia menggunakan kedua lengannya untuk menyangga tubuhnya di atas dinding parit agar posisi kepalanya tetap berada di atas permukaan air yang berarus kuat. Sedayu mulai lemas dan megap-megap dengan posisi kepala yang menghadap ke langit dan tertimpa air hujan. Sekian lama, ia bertahan dengan posisi seperti itu. Tak ada satupun kendaraan atau orang yang lewat. Lengan Sedayu pun mulai kram dan semakin melemah. Kakinya pun mulai mati rasa. Ia nyaris jatuh pingsan. Setengah tersadar, telinga Sedayu mendengar deru mobil mendekat dari arah belakangnya. Ia tak bisa menoleh untuk melihat mobil itu. Ia hanya sanggup berdoa di dalam hati agar mobil itu tak melaju terlalu cepat, sehingga pengemudinya bisa melihatnya di dalam parit. Keberuntungan sedang berpihak kepadanya. Mobil itu berhenti beberapa meter di belakang Sedayu. Pengemudinya membuka pintu mobil, lalu turun dengan tergesa-gesa. Terdengar suara kecipak yang keras saat ia melangkah menghampiri Sedayu. Sedayu sudah sepenuhnya pingsan. Kepalanya mulai merosot seiring dengan lengannya yang kelelahan menyangga tubuhnya. Dengan sigap, lelaki itu meraba-raba di dalam air dan mengangkat sepeda yang menindih kaki Sedayu. Lalu dengan hati-hati, ia menyelipkan tangan kanannya ke bawah punggung Sedayu sambil menggunakan tangan kirinya sebagai tumpuan di atas permukaan aspal. "Maaf, Jeng," katanya kikuk saat bersentuhan dengan tubuh dan pakaian Sedayu yang basah melekat. Ia berhasil mengangkat tubuh Sedayu keluar dari parit. Dengan terhuyung-huyung, ia mencoba membopong tubuh Sedayu yang lunglai dan membaringkannya di kursi belakang mobil. Lelaki itu kembali lagi ke parit untuk mengambil kantong dagangan Sedayu yang sudah berpindah beberapa meter dari lokasi semula. Ia meletakkan kantong-kantong itu di bagasi mobilnya.
Sempat beberapa detik ia berdiri terpaku memandangi rongsokan sepeda Sedayu yang teronggok di tepi jalan. Namun akhirnya lelaki itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan meninggalkan lokasi. Baginya, sepeda itu sudah tak layak pakai karena sudah tua dan rusak. Lagi pula, ia tak punya tali untuk mengikat sepeda itu di atas mobilnya. Sedayu tersadar dan memandang bingung ke sekeliling ruangan hingga tatapan matanya beradu pandang dengan seorang lelaki yang duduk di sebuah sofa di sudut kamar. Lelaki itu bangkit mendekatinya. "Kamu di rumah sakit," ujar lelaki itu sambil menyeret kursi dan duduk di sebelah ranjang Sedayu. Sedayu mencoba untuk duduk, namun seketika ia menjerit dan meringis kesakitan. Rasa sakit pada kaki kanannya terasa luar biasa menusuk. Tanpa menyingkapkan selimutnya pun, Sedayu tahu ada bagian kakinya yang patah. "Jangan banyak gerak, kakimu patah dan harus segera dioperasi. Sebentar lagi dokter datang, perawat sedang menyiapkan kamar operasinya." Kata-kata lelaki itu membuat Sedayu tersentak. "Operasi? Pasti sangat besar biayanya," teriak Sedayu dalam hati. "Oh ya, namaku Suwarto. Panggil saja Warto. Aku yang membawamu kemari. Siapa namamu?" Sedayu mengingat sayup suara derum mobil itu. Namun ia tak sempat melihat wajah penolongnya. "Sedayu, terima kasih sudah menolongku, Kang." Lelaki itu hanya mengangguk dan tersenyum. "Di mana daganganku?" "Masih ada di dalam bagasi mobilku. Jangan khawatir. Aku tadi mengambil satu daster batik untuk mengganti bajumu yang basah dan kotor penuh lumpur." Sedayu membelalak. Warto tertawa. "Bukan aku yang mengganti bajumu, perawat yang melakukannya." Sedayu tersenyum malu karena Warto bisa membaca pikirannya. "Lalu bagaimana dengan sepedaku, Kang?" "Sepedamu sudah rusak parah. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Bersyukurlah kau berhasil selamat." Seorang perawat masuk ke dalam kamar. "Kita ke ruang operasi sekarang, Bu," ujarnya. "Aku akan tunggu di depan ruang operasi," kata Warto kepada Sedayu. Sedayu pun mengangguk pasrah. Ia tak merasa mempunyai pilihan lain. Lelaki itu sudah membayar biaya operasi kakinya. Sedayu tak tahu bagaimana harus melunasi hutang itu. "Aku ikhlas menolong, sama sekali tak menganggap itu sebagai suatu hutang," ujarnya beberapa jam setelah operasi selesai. Meskipun demikian, Sedayu tetap saja berjanji bahwa suatu hari nanti akan mengembalikan uang milik Warto. Sedayu masih dirawat selama 3 hari di rumah sakit itu, sebelum diizinkan untuk pulang dan menjalani rawat jalan. Selama itu pula, Warto setia membesuk dan membawakannya makanan. "Aku tahu makanan di rumah sakit ini pasti tidak enak," cengiranya muncul saat menyodorkan bungkusan nasi padang beserta sebuah sendok plastik kepada Sedayu yang duduk berselonjor di ranjangnya. "Sebentar lagi aku akan mengantarmu pulang. Tinggal menunggu nota pembayaran. Jadi sekarang makanlah dulu." "Terima kasih, Kakang," jawab Sedayu lirih. Kurang dari 1 jam kemudian, Sedayu sudah berada di dalam mobil Warto. Sepanjang perjalanan,
Sedayu hanya diam membisu. Ia merasa canggung duduk berduaan dengan Warto. Hanya sesekali ia berbicara untuk menunjukkan arah menuju kiosnya. Aku lupa bertanya kepadamu untuk mengabari keluargamu di rumah. Pasti mereka mencari-carimu beberapa hari ini. Bodoh sekali aku, keluh Warto. Dengan siapa kau tinggal di rumah itu? Sedayu tersenyum lemah. Tak perlu khawatir, aku pendatang kok, Kang. Hanya tinggal sendirian, keluargaku ada di kampung. Warto menoleh. Ia tampak terkejut. Oh ya? Lalu bagaimana kau bisa mengurus dirimu nantinya bila tak ada yang membantumu berdiri atau berjalan? Aku pasti bisa kok. Kakang tidak perlu merasa khawatir, jawab Sedayu. Meski Warto tak menjawab, namun raut wajahnya tampak cemas. Ia sedang memikirkan sesuatu. Tak berapa lama, sampailah mereka di depan kios. Yang mana rumahmu? Tanya Warto sambil membukakan pintu mobil untuk Sedayu. Bukan rumah, aku tinggal di kios ini. Sedayu menunjuk dengan dagunya. Warto pun tercengang. Kau tinggal di kios? Sedayu mengangguk malu. Warto membantu Sedayu memasukkan anak kunci. Hawa pengap seketika menguar dari ruangan sempit yang tertutup selama berhari-hari itu. Warto melihat selembar kasur dan bantal yang sama-sama tipis tergelar di atas lantai. Juga barang-barang Sedayu yang tak seberapa yang ditaruhnya di dalam kardus. Sisanya hanya rak-rak yang menempel di dinding papan yang sebelumnya digunakan Sedayu untuk meletakkan dagangannya. Jadi, kau tinggal sendiri di kios ini? Warto memastikan. Sedayu pun mengangguk. Ia mulai merasa jengah karena Warto tak segera berpamitan. Ia malu menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar. Dari ekor matanya, ia bisa melihat beberapa orang tetangga yang melongokkan kepala mereka. Kamu ndak bisa tinggal di sini sendirian dalam keadaan seperti ini. Kakimu patah, kamu butuh istirahat juga. Tempat tidurmu berada di lantai, pasti sulit bagimu untuk bangkit atau berbaring, ujar Warto. Dalam hati, Sedayu membenarkan pendapat itu. Namun ia hanya diam. Ayo kita tinggal di rumahku saja, ujar Warto sambil berbalik ke arah pintu. Ia sudah bersiap mengunci kios itu lagi. Sedayu gelagapan, ia tak mau tinggal bersama Warto. Bantuan lelaki itu sudah sangat banyak. Ia tak mau merepotkan Warto lagi. Oh, ndak usah, Kang, jawab Sedayu Riko. Aku ndak apa-apa kok tinggal di sini, sudah biasa. Kamu ndak usah sungkan, Sedayu. Kalau kamu memaksakan tinggal sendirian dan tiba-tiba kamu terpeleset dan jatuh, lalu kakimu patah lagi, nanti malah tambah repot. Ayo ke rumahku sekarang, potong Warto dengan jengkel. Sedayu tak berani membantah lagi. Ia berbalik tertatih-tatih dengan tongkat penyangga di bawah ketiak kanannya. Ia pun menurut saat Warto menyuruhnya masuk kembali ke dalam mobil. Perjalanan menuju ke rumah Warto ternyata cukup jauh. Sedayu berusaha menenangkan hatinya. Siapa saja yang tinggal di rumah Kakang? Tanyanya sungkan. Hanya aku dan Galuh, anak perempuanku. Sedayu masih menunggu kelanjutannya. Namun, tampaknya hanya itu jawaban Warto. Kemana ibunya? Dia sudah meninggal, sakit. Oh, maaf Kang. Pandangan Warto menatap ke depan.
seolah tak ingin memperpanjang topik pembicaraan itu. Kini Sedayu semakin gelisah membayangkan akan tinggal di rumah seorang duda. Apa kata orang nantinya? Demikianlah akhir part ke-7 dari kisah fiksi horor yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Apakah kalian suka kisahnya? Silakan tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe channel ini, serta nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.